Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Kali ini kita akan membahas soal KSM Matematika Terintegrasi tahun 2019 untuk tingkat provinsi. Soal kali ini yang kita bahas adalah soal nomor 3. Materi ini disajikan oleh Rahmatullah SPD, Guru MTS 5 Kota Padang, Sumatera Barat. Diketahui A dan B berturut-turut adalah banyaknya mad jaiz munfasil pada surat Al-Humazah dan surat Al-Kafirun. Sebuah bilangan bulat X diambil secara acak dari himpunan X di mana A kecil sama X kecil sama B dan X adalah anggota bilangan bulat. Peluang bahwa X adalah penyelesaian dari akar X kuadrat dikurang 5X kecil dari 6 adalah A 3/4, B 3/5, C 3/7, dan D adalah 3/8. Sebelum kita lanjutkan membahas soal ini, tentu kita harus kenal dulu apa itu mad jaiz munfasil. Kemudian berapa banyak pada surat Al-Muhazah dan berapa banyak pada surat Al-Kafirun. Mad jaiz munfasil yaitu apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Contohnya ini, inna anzalna. Na-nya adalah panjang, kemudian ada alif di belakangnya, maka dia menjadi mad jaiz munfasil. Kemudian seperti ya ayyuha, ya ini adalah panjang, kemudian ada alif di belakangnya menyambut langsung, maka inilah yang kita sebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian kalau kita lihat pada surat Al-Humazah, Bismillahirrahmanirrahim, wailu likulli humazatim lumatah allazi jama'a malau wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adara. Ma-nya panjang kemudian disambut dengan alif, maka ini merupakan mad jaiz munfasil. Wa ma adara kamal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Jadi pada surat Al-Humazah hanya satu mad jaiz munfasilnya. Kemudian kita lihat pada surat Al-Kafirun. Di sini ada banyak, kalau kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini adalah mad jaiz munfasil. Ya-nya panjang disambut dengan huruf hamzah. Kemudian la a'budu, ini juga mad jaiz munfasil karena di sini la-nya panjang disambut dengan hamzah. La a'budu ma ta'budun wala antum. Nah, ini juga mad jaiz munfasil. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini juga mad jaiz munfasil. Ma-nya panjang disambut dengan hamzah. Kemudian kita lanjutkan wala ana'a. Nah, ini juga mad jaiz munfasil. Di sini la panjang disambut dengan hamzah. Wala ana'a bidumma abattum. Wala antum. Ini juga mad jaiz munfasil. Abiduna ma a'bud. Ma a'bud ini juga mad jaiz munfasil. Kemudian terakhir lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini tidak ada lagi mad jaiz munfasil. Maka kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 mad jaiz munfasil di sini. Jadi pada surah Al-Kafirun ada 7 mad jaiz munfasil. Jadi dapat kita simpulkan pada surah Al-Mazah ada 1 buah, kemudian pada surah Al-Kafirun ada 7 buah. Yang satu ini kita sebut dengan A seperti yang diminta oleh soal, dan yang 7 ini disebut dengan B seperti yang dikatakan oleh soal. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya
Himpunan penyelesaian kita tadinya adalah X, di mana 1 kecil dari X kecil sama dengan 7 dan X bilangan bulat. Kemudian ditanyakan peluang bahwa X adalah penyelesaian dari ini. Maka tentunya kalau syaratnya dia akar X kuadrat dikurang 5X kecil dari 6, maka cara yang pertama tentu ini kita hilangkan dulu pangkat akarnya dengan cara mengkuadratkannya. Sehingga ini jadinya X kuadrat dikurang 5X kecil sama dengan 6 dikuadratkan, hasilnya adalah 36. Kemudian kita sama-sama kurangkan dengan 36 atau kita pindah luaskan, maka jadinya adalah X kuadrat dikurang 5X dikurang dengan 36 kecil sama dengan 0. Kemudian dengan cara memfaktor, tentu min 36 ini adalah 4 kali min 9, 4 ditambah min 9 hasilnya adalah min 5. Sehingga syaratnya tentu kalau ada A kali B sama dengan 0, tentu syaratnya A atau B nya yang sama dengan 0 atau keduanya sama dengan 0. Maka X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 9 sama dengan 0. Sehingga sama-sama kita kurangkan dengan 4, tentu X sama dengan min 4. Kemudian X kurang 9 hasilnya tentu jadinya X sama dengan 9. Kemudian syarat yang kedua, tentunya X kuadrat dikurang 5X ini harus besar atau sama dengan 0. Kenapa dia harus besar sama dengan 0? Kalau dia kecil dari 0, tentu ini menjadi imajiner, karena akar negatif tidak pernah ada. Maka X kuadrat dikurang 5X besar sama dengan 0, kita faktorkan X dikali X kurang 5 besar sama dengan 0. Maka X nya sama dengan 0 atau X nya sama dengan 5. 5 dikurang 5 kan 0 juga. Sehingga ketika kita buatkan dalam garis bilangan, yang pertama adalah min 4 atau X sama dengan 9. Ini dia min 4, ini adalah 9. Maka kita ambillah sembarang titik antara min 4 dan 9 ini. Kita ambil misalnya di sini adalah angka 0. Kita masukkan ke sini. 0 kuadrat dikurang 5 kali 0 adalah 0. 0 dikurang 0 adalah 0. 0 dikurang 36 adalah min 36. Min 36 apakah kecil dari 0? Ya, jawabannya tentu kecil dari 0. Maka dia bernilai benar. Maka ini merupakan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan yang ini. Sehingga jadinya yang kita hasil adalah yang min 4 sampai 9. Kemudian untuk persamaan yang kedua ini, kita buatkan juga garis bilangannya. Kemudian kita ambil salah satu titik. Boleh antara 0 dan 5, boleh setelah 5. Silahkan ambil salah satu. Supaya gampang, misalnya kita ambil aja misalnya di sini. Misalnya di sini ada angka 10. Maka 10 dikuadratkan adalah 100, 5 dikali 10 adalah 50, 100 dikurang 50 hasilnya adalah 50. 50 apakah besar dari 0? Ya, maka jawabannya penyelesaiannya adalah tentu daerah yang ini. Sifatnya kalau dia adalah persamaan kuadrat, dia selalu bertukar tanda, positif, negatif, positif, negatif. Maka yang pertama ini jawabannya adalah X besar sama dengan 5, kemudian X kecil sama dengan 0. Kemudian masih ada satu lagi syarat. Syarat yang terakhir adalah yang ini tadi, antara 1 dan 7. Ini adalah daerah yang diminta oleh soal kita. Maka dari ketiga garis ini, mana yang terpilih 3 kali? Tentu hanya daerah yang ini. Di sini juga ada, ini juga ada, ini juga ada. Sedangkan kalau yang ini hanya 2. Kalau yang ini hanya 1. Kalau ini hanya 2. Kalau yang ini hanya 2. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang memenuhi syarat dari ketiga itu adalah hanya angka 5, angka 6, dan angka 7. Jadi ada 3 pilihan. Padahal pilihan kita seluruhnya sebenarnya ada 7. Sehingga peluangnya menjadi 3/7. 3 pilihan dari 7 pilihan yang ada. Siapa saja yang 3 tadi? Yaitu angka 5, angka 6, angka 7. Kenapa 5, 6, dan 7? Karena ini daerah yang diarsir 3 kali. Bertakwalah kepada Allah. Terima kasih. Jangan lupa perbanyak ilmu agama dan perbanyak ilmu matematika. Mohon share, like, and subscribe. Dan jangan lupa menekan notifikasi agar Ananda atau kawan-kawan semua mendapatkan
pemberitahuan seandainya ada video-video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.